Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama kembali dengan materi fikih untuk kelas 7 di sekolah kita tercinta SMP Islam Al-Munawwarah. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah kita baca doa bersama-sama. Mari kita mulai pelajaran kita. Pelajaran kita fikih dan materi kita pada kesempatan kali ini itu macam-macam najis dan cara menyucikannya. Nanti bakal kita tahu bakal kita pahami bersama ada berapa macam sih najis dan cara menyucikannya, agar kita bisa menjaga diri kita, pakaian kita, tempat ibadah kita tetap dalam keadaan suci. Pengertian najis dan hadas. Seperti biasanya, sebelum kita melangkah lebih jauh pada pelajaran kita kali ini, kita pahami dulu najis dan hadas itu apa maknanya. Najis akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, sedangkan hadas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bersama-sama, najis kadang kita temukan pada badan, pakaian, dan tempat. Sedangkan hadas terkhusus kita temukan pada badan saja. Artinya, najis bisa menempel ke badan, ke pakaian, dan ke tempat ibadah kita. Dan yang kedua, najis bentuknya konkret. Sedangkan hadas itu abstrak dan menunjukkan keadaan seseorang. Bentuk najis itu kelihatan, sedangkan orang yang berhadas, hadasnya itu nggak kelihatan. Itu perbedaannya. Jadi najis itu kelihatan, sedangkan hadas tidak kelihatan. Dan yang ketiga, ketika seseorang selesai berhubungan badan dengan istri, ia dalam keadaan hadas besar. Ketika ia kentut, ia dalam keadaan hadas kecil. Nah, ini yang hadas. Biasanya sebabnya berhubungan suami istri atau mimpi basah, itu berhadas besar. Sedangkan hadas kecil tadi buang angin misalkan. Dan yang terakhir itu sedangkan apabila pakaiannya terkena air kencing, maka ia berarti terkena najis, pakaian itu terkena najis. Alhamdulillah kita sudah memahami pengertian najis dan hadas. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah macam-macam najis. Ada berapa macam akan kita pelajari bersama-sama. Macam yang pertama najis, pembagiannya yang pertama adalah najis mukhaffafah ataupun najis ringan. Yang kedua, najis mutawassithah, artinya najis yang sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughallazah, artinya najis berat. Ini adalah 3 macam najis yang harus kita ketahui sehingga kita dapat menjaga diri kita, pakaian kita, dan tempat ibadah kita tetap dalam keadaan suci dan bersih. Selanjutnya, najis mukhaffafah, najis yang ringan. Apa sih najis yang ringan itu? Contohnya berupa air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibunya. Nah, jadi air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan baru makan atau baru minum ASI saja itu dihukumi najis ringan atau najis mukhaffafah. Gimana kalau bayinya belum berumur 2 tahun udah makan jengkol? Berarti enggak termasuk pada golongan ini. Dan cara menyucikannya adalah dengan memercikan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Cukup dipercikan air saja, maka sudah suci tadi. Tapi bayi laki-laki belum berumur 2 tahun dan dia baru minum air susu ibunya saja, nggak makan apa-apa lagi kecuali ASI ibunya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi, Bapak bacakan.
Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Qaisin binti Mihsan annaha atat bibnin laha sagirin lam yakulit ta'ama ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Qais binti Mihsan bahwasanya ia datang dengan anak laki-lakinya yang masih kecil dan anaknya tersebut belum mengkonsumsi makanan kecuali air susu ibunya. Ia membawa anak tersebut ke hadapan Rasulullah dan Rasulullah mendudukkan anak tersebut di pangkuannya. Anak tersebut akhirnya kencing di pakaian Rasulullah. Beliau lantas meminta diambilkan air dan memercikkan air tersebut ke bekas kencing si bayi tersebut tanpa mencucinya. Atas dasar hadis ini, maka air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI, maka dihukumi najis mukhaffafah atau najis ringan. Dan yang kedua, tadi kan air kencing bayi laki-laki. Pak, bagaimana kalau air kencing bayi perempuan yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibunya saja? Maka air kencing bayi perempuan itu dihukum termasuk najis mutawassitoh, najis yang sedang. Dan cara menyucikannya gimana? Dengan cara mengalirkan air di atas benda yang terkena najis itu sehingga hilang warna, bau, dan rasanya. Kita alirkan air atau kita siram lah gitu. Kita alirkan airnya. Sedangkan bayi laki-laki cukup dipercikan saja sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Karena najis sendiri sama dengan air itu mempunyai 3 sifat: warnanya, baunya, dan rasanya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Abi Samhi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yugsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Dari Abu Samhi radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kencing bayi perempuan dicuci dan kencing bayi laki-laki cukup dibasahi saja dengan air atau dipercikan air saja. Atas dasar hadis ini, maka disinilah cara membersihkan antara kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan itu berbeda dan dihukumi najisnya berbeda. Laki-laki dihukumi najis najis mukhaffafah, sedangkan perempuan najis mutawassitoh. Selanjutnya najis mutawassitoh, najis sedang. Contohnya apa sih najis yang sedang itu? Yang pertama air kencing orang dewasa atau anak kecil yang udah makannya macam-macam. Yang kedua darah dihukumi najis. Dan yang ketiga kotoran, baik kotoran hewan, kotoran manusia itu dihukumi najis. Dan yang keempat adalah nanah. Ini adalah sedikit contoh yang Bapak sampaikan. Masih banyak najis-najis yang lainnya. Ini kesemuanya disebut najis mutawassitoh, najis sedang, yang cara membersihkannya harus alirkan air, nggak cukup hanya dipercikan. Najis mutawassitoh sendiri itu dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, najis mutawassitoh hukmiyah. Artinya, najis yang kita yakini adanya tetapi tidak ada bau, rasa, dan warnanya. Contohnya seperti apa? Air kencing yang sudah kering, udah nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, tapi itu disebut dengan najis mutawassitoh hukmiyah. Secara hukum najisnya masih ada, maka tetap harus dibersihkan. Cara membersihkannya, alirkan air di atas benda yang terkena najis tersebut. Dan bagian kedua dari najis mutawassitoh adalah najis mutawassitoh ainiyah. Najis yang masih ada zat, bau, rasa, atau warnanya, kecuali warna dan bau yang sulit dihilangkan, maka dimaafkan. Contoh, misalkan bekas darah, kita udah cuci berkali-kali tapi masih ada itu bekasnya, maka itu dimaafkan, itu tidak apa-apa. Dan cara membersihkannya ya cuci sampai hilang zat, bau, rasa, dan warnanya. Tapi kalau masih kesusahan,
itu dimaafkan. Yang penting kita udah berusaha mencucinya. Dan najis berikutnya yang ketiga yaitu najis mughallazo, najis yang berat. Contohnya apa? Contohnya najis mughallazo adalah najis air liur, kotoran dan apa-apa yang lahir dari hewan anjing dan babi. Maka hal tersebut dihukumi najis mughallazo, najis yang berat. Dan cara membersihkannya disiram air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Ini cara membersihkannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Bapak bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sucinya bejana atau tempat di antara kalian yaitu apabila anjing menjilatnya adalah dengan dicuci 7 kali dan awalnya dengan tanah. Jadi cara membersihkan najis mughallazo dicuci 3 kali, salah satunya dicampur dengan tanah atau debu sehingga hilang bekas najisnya tersebut. Alhamdulillah, pembahasan kita mengenai pembagian najis, macam-macam najis dan cara menyucikannya telah usai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.